Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan mencoba memperlihatkan kepada teman-teman tentang penggunaan aplikasi alat. Ada US, kemudian ESWT dan juga MBD. Dan satu lagi juga kita akan belajar bagaimana menerapkan metode Syriac secara manual kepada pasien. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu adalah penggunaan US. Kita memiliki alat US di sini. Kebetulan kita memiliki merek Enraf yang mungkin nanti teman-teman kalau di lahan akan menemukan merek yang lain, itu tidak menjadi masalah karena prinsip dari penggunaan dan aplikasinya sama. Sebelum kita ke alatnya, mari pertama-tama kita siapkan pasiennya. Kita posisikan pasiennya tidur tengkurap karena kebetulan hari ini kita akan membahas kasus mengenai fasciitis plantaris dan juga calcaneus spur. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ketika teori bahwa calcaneus spur dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah fasciitis plantaris. Namun pada kondisi fasciitis plantaris tidak bisa menyebabkan calcaneus spur, jadi artinya fasciitis plantaris bisa terjadi secara sendiri. Yang pertama, kita posisikan pasiennya tidur tengkurap senyaman mungkin, kemudian ada baiknya kita berikan bantal untuk mengganjal supaya posisi kaki pasien lebih nyaman. Anda juga bisa memberikan alas handuk ya, supaya tidak kotor. Oke, pada posisi pasien rileks, kita bisa melakukan palpasi. Setelah kita melakukan asesmen, Anda bisa melihat dan merasakan bagaimana kondisi tonus otot pada daerah plantar. Kemudian kita tanyakan kepada pasien di mana titik nyerinya. Mbak, ini di sekitar sini mana yang dirasakan paling nyeri, bisa ditunjukkan ke saya? Di sini mungkin? Oke. Kita temukan satu titik di sini sebagai titik nyeri yang kita anggap sebagai titik triggernya. Oke. Jika memungkinkan atau jika terdapat titik nyeri yang lain, Anda bisa memberikan tanda. Mbak, apakah ada bagian lain yang merasakan nyeri? Oke, di sini ya, kita kasih tanda. Teman-teman, kemarin juga kita sudah bahas bahwa untuk nyeri yang diakibatkan oleh calcaneus spur ataupun fasciitis plantaris itu adalah sifatnya nyeri yang menjalar. Namun kita perlu untuk fokus kepada titik yang menjadi sumber nyerinya. Oke, kita sudah menemukan dua titik di sini ya. Kalau misalkan teman-teman nanti melakukan asesmen dan mendapatkan lebih dari dua titik, silahkan nanti diberikan tanda saja. Baik, sekarang kita mencoba untuk mengaplikasikan alatnya. Teman-teman bisa lihat untuk alat kita. Ini adalah US yang terdiri atas mesin dan juga transducer. Untuk transducernya ini ada beberapa tipe. Kita pakai yang tipe 3 MHz ya, 1/3 MHz. Jadi ukurannya yang sering kita temukan di lahan ukuran standar atau ukuran panggung. Kemudian untuk pengoperasian alat, yang pertama kita hubungkan alat ini dengan arus listrik. Kemudian setelah itu pastikan bahwa tombol atau lampu yang di sini menyala, itu menandakan bahwa alatnya dalam kondisi yang baik. Kemudian kita atur atau kita nyalakan dengan tombol power yang ada di belakang. Begitu kita nyalakan, maka transducer akan menyala dan ini menunjukkan bahwa kondisi transducer maupun alat dalam kondisi yang bagus. Oke, sebelum kita mengaplikasikan alat kepada pasien, teman-teman perlu perhatikan ada 4 hal yang harus Anda perhatikan dalam pengoperasian US. Yang pertama adalah mengetahui kedalaman jaringan. Yang kedua adalah memilih pulsnya. Yang ketiga memilih intensitasnya. Dan yang keempat adalah menentukan waktu. Setelah teman-teman menghitung 4 hal ini, maka teman-teman boleh mulai menerapkan pada alat. Untuk alatnya ini tolong diperhatikan ada 2 warna tombol yang sebaiknya tidak perlu teman-teman sentuh atau sebaiknya diabaikan saja. Jadi di sini ada 4 tombol kecil-kecil. Yang pertama ini adalah untuk menentukan kedalaman jaringan ya. Yang kedua adalah untuk menentukan pulsnya. Yang ketiga adalah untuk mengatur waktu dan yang keempat mengatur intensitas. Untuk pengaturan 3 hal ini teman-teman bisa menggunakan tombol yang besar ada di kanan ini ya. Misalkan yang pertama kita atur dulu untuk kedalaman jaringan, tinggal pencet yang ini. Kemudian ada putar.
Untuk kedalaman jaringan itu hanya ada 2 ya, di US ada 1 dan ada 3. 1 digunakan pada jaringan yang sifatnya dalam, kemudian 3 digunakan untuk jaringan yang sifatnya di tepi atau superficial. Jadi di sini tidak ada angka yang lain kecuali angka 1 dan 3. Kalau pada kondisi fasciitis plantaris sebaiknya kita menggunakan 3 karena dia sifatnya superficial. Kemudian yang kedua ini adalah kita menentukan bagaimana pulsnya ya. Dari pulse rasionya teman-teman bisa melihat, tinggal dipencet di sini, kemudian teman-teman bisa memilih pulse rasio sesuai dengan yang ada di tabel. Oke, jadi angka yang ada di sini adalah 5 sampai dengan 100. Semakin dia mendekati angka 100, maka gelombang yang ditimbulkan dia akan lebih ke arah continuous. Kemudian berikutnya, untuk pengaturan waktu, teman-teman tinggal pencet yang ini ya, kemudian tinggal disesuaikan dengan waktu yang sudah teman-teman hitung sebelumnya. Jadi di sini waktu paling rendah adalah 0,5 menit, kemudian tinggal diputar sampai waktu yang ditentukan, ada 10 menit ke atas. Nah, berikutnya adalah mengenai intensitas. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengatur intensitas, lihat lagi tabelnya, kemudian pencet yang di sini. Untuk intensitas, cara menaikkannya adalah di sini. Ya, oke. Jadi untuk nominal terendah dari intensitas ini adalah 0,25. Kalau teman-teman bisa menaikkan atau kebetulan angka yang dicari ada, maka tinggal disesuaikan. Jika angka yang Anda cari tidak ada pada alat ini, maka carilah satu angka di atasnya, jadi bukan di bawahnya. Misalkan teman-teman mendapatkan angka 0,85, maka yang dipakai bukan 0,75 tetapi 1,0. Ini 1,0 dan ini adalah 0,75, bukan 75 tapi 0,75. Oke, baik. Setelah alat kita setting dan pasien sudah diberikan tanda, selanjutnya adalah teman-teman berikan gel. Dalam penggunaan gel itu boleh dicampur dengan salep-salep anti nyeri, tapi harus tetap dicampur dengan gel. Artinya tidak boleh salep itu diberikan secara mandiri. Oke. Untuk besarnya gel disesuaikan, jadi tidak boleh berlebihan atau tidak boleh terlalu sedikit. Kemudian transdusernya kita letakkan pada titik-titik yang tadi sudah kita berikan tanda. Oke, kalau lampunya mati menandakan bahwa arusnya sudah masuk. Ya, kemudian teman-teman lihat ke alatnya. Lihat ke alatnya, kemudian perhatikan bahwa ketika arus ini masuk, maka waktu ini akan mulai bekerja. Jadi waktu akan dihitung mundur. Jika nanti teman-teman melihat ada perbedaan intensitas ketika alat ini sudah dimasukkan, tidak masalah. Jadi US ini akan mulai terpakai, arusnya akan masuk itu ketika transducer sudah bertemu dengan jaringan. Jika transducer belum bertemu dengan jaringan, maka alat ini belum mulai bekerja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kemudian kita perhatikan waktu. Jika kita sudah mencapai waktu yang ditentukan, maka kita pindah ke bagian yang lain tanpa perlu mengsetting ulang alatnya. Untuk peletakan transducer ini tidak perlu ditekan, ya, cukup ditempelkan saja. Kita tunggu sampai waktunya habis. Oke, jika waktunya habis maka alat akan mengeluarkan suara, kemudian transducer akan menyala kembali. Kemudian kita bersihkan bagian tubuh pasien yang tadi terkena gel dengan menggunakan tisu. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan transducernya. Dan jika perlu Anda bisa menyemprotkan sanitizer atau cairan-cairan disinfektan supaya untuk mencegah perpindahan kuman dari satu pasien ke pasien yang lain. Setelah itu kita kembali letakkan transducernya dengan posisi seperti ini. Ya, jadi kepalanya ada di atas. Oke. Begitu teman-teman untuk penggunaan QS. Baik, teman-teman, berikutnya alat yang akan kita coba yaitu ESWT. Ya, ESWT ini manfaatnya adalah dia akan memperbaiki jaringan lebih baik lagi setelah teman-teman memberikan QS.
Jadi untuk ESWT, untuk tombol powernya, dia ada di samping. Anda tinggal mencet aja tombol powernya. Kemudian ditunggu sampai alatnya menyala dengan sempurna. Oke, setelah muncul password, keterangan password ini, teman-teman tinggal memasukkan passwordnya. Kita biasanya lebih mudah jika passwordnya kita tulis di samping. Kemudian teman-teman tinggal masukin angka yang ada di samping, 275797. Untuk passwordnya tentunya setiap alat memiliki password yang berbeda. Setelah sudah semua Anda masukkan, tekan OK. Ini adalah tampilan untuk ESWT. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara kita memasang atau melakukan ESWT pada fasilitas Plantaris, maka teman-teman tinggal pilih menu disorders. Ya, kemudian di sini ada beberapa kasus, yang salah satunya adalah fasilitas Plantaris. Kita tinggal pilih saja. Kemudian teman-teman lihat video yang muncul pada alat. Oke, di sini sebenarnya sudah disampaikan tadi ya, kalau teman-teman lihat sudah ada dosis yang muncul, jadi kita tinggal mengoperasikan saja. Oke, setelah kita melihat videonya, maka menu tampilannya akan kembali seperti semula. Kemudian kalau kita mau mengoperasikan alatnya, teman-teman tinggal pilih operation ya. Ini adalah tampilan awal, teman-teman masih bisa menyesuaikan dan merubah angka-angka yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau misalkan kita targetnya 2000, sebenarnya kita bisa kurangi ya, tidak mencapai 2000 karena kita mencoba, maka kita pakai target 500 kali tembakan saja. Kemudian untuk counter ini kita abaikan dulu. Kemudian untuk mode, teman-teman bisa memilih mode yang automatic. Kalau mode automatic kita tidak perlu menarik pelatupnya, cukup nanti menempatkan pistolnya saja, atau yang brace dan sync atau continuous. Yang biasa kita pakai adalah yang continuous. Untuk frekuensi, kalau untuk di fasilitas Plantaris biasanya frekuensinya tidak lebih dari 5 Hz ya. Kemudian barnya juga sudah kita atur. Berikutnya kita ke pasiennya. Kita kasih gelnya. Gelnya sedikit berbeda dengan gel yang tadi Anda lihat untuk US. Ini lebih bening. Kemudian ini yang pistolnya teman-teman ya. Jadi ini alat yang kita pakai. Di sini ada pelatupnya dan di sini ada untuk penembaknya. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya alat ini tergantung dari misiu atau isi di pelatupnya ini. Dia punya batas frekuensi. Jika batasnya sudah habis, maka teman-teman harus mengganti dengan misiu yang baru. Oke, kita sampaikan dulu kepada pasien. Nanti pasien akan rasakan seperti dimasas dengan lebih kencang. Begitu ya, Mbak ya? Udah siap? Siap ya. Tangan yang satu pegang pelatupnya, kemudian tangan yang satu siap untuk menembak. Jadi kita posisikan dulu seperti ini. Tarik pelatupnya satu kali. Nanti teman-teman perhatikan sudah berapa kali pelatupnya itu bekerja, karena angka itu akan berhenti ketika dia sudah di angka 500. Dia terhenti di angka 500 sesuai dengan dosis yang kita berikan. Jadi tadi kita mulai dari 0 karena dia belum mulai menembak, kemudian dia akan
bertambah sesuai dengan jumlah tembakan yang dia lepaskan dan mengikuti berapa dosis yang kita berikan. Setelah selesai, maka sama seperti tadi bahwa kaki pasien harus kita bersihkan menggunakan tisu sampai bersih. Kemudian selanjutnya alatnya kita bersihkan sampai bersih. Pastikan sudah tidak ada gel lagi yang menempel karena bisa merusak atau membuat transdusernya lebih mudah rusak. Dan kalau sudah, Anda bisa menambahkan cairan untuk disinfektan menjaga supaya tidak terjadi perpindahan kuman. Dan kita letakkan kembali. Jika alat ini sudah dipakai, maka teman-teman tinggal menekan tombol off yang ada di samping. Berikutnya kita akan mencoba mengaplikasikan MWD. Ini kita punya MWD ya. Perbedaan MWD dan SWD, kalau MWD itu dia lebih kecil mesinnya, kemudian tangkainya hanya satu. Kalau SWD dia lebih besar dengan tangkainya itu ada dua. Untuk penggunaan MWD, yang pertama adalah pastikan bahwa alat ini sudah terhubung dengan listrik. Kemudian kita nyalakan untuk powernya ada di belakang. Power kita nyalakan. Oke. Kemudian jangan mengoperasikan alat dulu, tetapi kita pindahkan dulu untuk tuasnya, untuk elektrodenya. Karena tadi masalah kita ada di fascitis plantaris, maka kita posisikan pasiennya untuk tidur tengkurap dengan posisi bagian kaki ada di bagian atas. Jadi kita posisikan senyaman mungkin untuk pasien. Nah, untuk pengaplikasian glass plotnya, ini namanya glass plot ya. Untuk MWD kita tidak menggunakan penutup ya, jadi langsung kemudian Anda kasih jarak sekitar 10 cm atau 1 jengkal. Dengan posisi kerucut kita fokuskan kepada area yang akan kita terapi. Nah, pada saat penggunaan MWD, pastikan bahwa pasien Anda tidak mendambakan rasa yang hangat atau panas, karena sebenarnya efek termalnya langsung dirasakan oleh jaringan, jadi tidak melalui kulit. Baik, ketika sudah siap, pasien dan alat sudah siap, kita akan mencoba untuk mengoperasikan alatnya. Jadi sekali lagi untuk yang berwarna orange ini tidak perlu teman-teman sentuh ya. Jadi kita hanya akan menggunakan operating yang ada di sini, dua ini dan juga satu tombol besar. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Ketika teman-teman mau ke sini, ini adalah bentuk arusnya ya. Dia continuous atau pulse, ini waktu, dan ini adalah intensitas. Kalau kita mau mengatur untuk arusnya, maka teman-teman tinggal pencet ini, kemudian perhatikan ya, C-nya kedip-kedip. Jika kondisinya masih di fase akut atau subakut, maka sebaiknya teman-teman pakai yang pulse. Pulse itu gelombang yang dihasilkan dia intermittent atau terputus-putus. Kalau dia sudah masuk di fase kronis, maka gelombang yang kita pakai adalah continuous atau lambangnya C. Artinya gelombang itu tidak terputus sama sekali. Kalau di pasien kita anggap pasiennya ini dalam kondisi yang kronis. Kemudian berikutnya adalah waktu. Jadi supaya kita bisa mengsetting waktu, Anda tinggal pindah pencet kursornya yang ini, kemudian waktunya akan berkedip. Untuk waktu MWD kita hanya menggunakan satu waktu, yaitu 10 menit. Jadi Anda setting 10 menit. Kemudian berikutnya adalah intensitas. Pencet kursor yang ini. Ya, kita naikkan intensitasnya ya 15 sampai dengan 30. Kita pakai intensitas 15. Oke, setelah alatnya kita setting, kita tinggal tunggu sampai waktunya habis. Kalau sudah waktunya habis, maka alat ini akan mengeluarkan suara sebagai alarm. Jadi teman-teman tidak perlu standby kemudian melihat terus waktunya berapa, karena dia sudah ada alarmnya secara mandiri. Oke, kita lihat waktunya sudah hampir habis. Nanti dia akan mengeluarkan suara dan Anda tinggal nanti menaikkan untuk gas plotnya. Oke. Waktu habis, Anda tidak perlu men-setting ulang alatnya, langsung gas plotnya dinaikkan. Oke, dan diposisikan ke posisi yang aman. Oke, begitu teman-teman sekilas penggunaan alat kita hari ini.
Baik, selanjutnya kita akan menggunakan manipulasi untuk soft tissue-nya. Kita menggunakan metode Syriac. Jadi sebelum kita mulai melakukan aplikasi pada kasusnya, kita lebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita untuk ankle-nya Anda bisa menggunakan pemeriksaan traksi ya, untuk memastikan bagaimana kondisi Achilles dan juga gastroknya. Untuk traksi ini kita bisa menggunakan berat badan, jadi kita manfaatkan badan kita untuk menambah tarikan pada pasien. Oke, kemudian kita pastikan juga untuk kondisi fasianya, kita dorong. Ya. Biasanya pasien akan merasakan adanya nyeri pada telapak kaki. Kalau memang seperti itu berarti nilainya adalah positif. Oke. Berikutnya, setelah kita melakukan asesmen, kita coba untuk treatmentnya, posisi pasien tengkurap. Untuk aplikasi pemberian Syriac, kita sudah menentukan titik nyerinya dan Anda harus hafal betul untuk anatominya bahwa di sini ini adalah kelengketan untuk tendon, kemudian ada arah pasiennya ya yang menyebar sepanjang telapak kaki. Kalau kita perhatikan secara anatomis ya, jika terdapat fasciitis plantaris yang disebabkan oleh calcaneus, mungkin di sini adalah talusnya ya. Kemudian teman-teman ingat bahwa secara anatomis ini ada semacam untuk perlengketan fasianya, kemudian arah fasianya dia akan menyebar sampai ke bagian distal. Ya. Berarti teman-teman akan fokus pada titik ini yang menjadi perlengketan untuk pasiennya dan juga di titik ini. Jadi kita punya dua titik. Nah, oke. Kemudian untuk arahnya kita pakai jempol, ya. Kemudian perhatikan, jadi kita harus bisa berlawanan dengan arah serabutnya. Oke, kita letakkan jempol kita di sini. Kemudian perhatikan, kita akan menggunakan bahu. Jadi yang bergerak bukan wristnya, tetapi dia bergerak dari elbow dan bahu. Gerakannya adalah ke arah lateral. Dia akan ditekan. Kemudian ketika di arah medial, dia akan relax. Saya ulangi, gerakannya ke arah lateral. Jadi kita pakainya adalah badan ya, bahu kita bukan di wristnya. Lateral, dia akan ditekan dan medial dia relax. Ini kita ulangi berkali-kali sampai kita bisa menetralisir untuk perlengketan jaringannya. Oke, demikian halnya untuk daerah ini ya. Oke. Jadi ketika ke arah medial dia relax dan ketika ke arah lateral dia ada sedikit penekanan. Jadi sekali lagi tujuannya adalah mengurangi perlengketan jaringan akibat adanya inflamasi yang berkepanjangan. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut tadi sudah kita lihat video untuk penggunaan aplikasi US, kemudian ESGT dan juga FID, dan yang terakhir adalah manipulasi untuk metode Syriac. Untuk yang lainnya bisa teman-teman saksikan ketika kita skill lab. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran buat semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.